Halo, salam Simo dari Jogja, Sandi dari Jawara Media. Di sana saya ada sebuah PC rakitan, PC Build, yang kita beri nama Jawara PC Vasco ya. Dan saya sudah seminggu lebih untuk ngotak-ngatik spesifikasi PC ini, karena saya ingin PC ini memiliki price performance yang oke ya. Jadi saya memilih sebisa mungkin komponen-komponen yang ada di dalam PC rakitan ini, yang terbaik di kelasnya secara price performance ya. Dan juga secara appearance, secara penampilan, estetik, saya juga ingin PC ini ganteng dan gagah. Dan jadinya seperti ini sudah saya rakit Jawara PC Vasco. Ya, PC ini sudah menggunakan teknologi terbaru dari AMD, baik untuk CPU dan GPU-nya. CPU-nya, prosesornya menggunakan AMD Ryzen 7000 series dengan arsitektur Zen 4. Dan VGA card-nya juga sudah menggunakan AMD Radeon dengan arsitektur RDNA 3. AMD Radeon 7000 series. Dan satu poin yang sangat menarik, PC ini disupport oleh AMD Indonesia, sehingga setiap pembelian PC ini nanti akan langsung tanpa klaim, tanpa redeem, mendapatkan satu license game Starfield yang premium. Ya, yang premium ya, seharga 1,1 juta. Ini versi Steam nanti ya. Ya, mungkin teman-teman sebagian belum ada yang paham ya, apa sih game Starfield yang jadiin bonusan oleh AMD untuk pembelian PC AMD dan Radeon ini. Ya, kalau kita lihat di forum-forum luar, emang cukup heboh dan hype banget ya Starfield ini ya. Karena ini dirilis oleh sebuah developer game yang cukup melegenda, Bethesda ya. Yang rilisannya cukup banyak ya, yang sukses di market ya. Ada Skyrim, ada Fallout. Dan Starfield ini kalau kata mereka salah satu yang paling ditunggu oleh banyak gamers di seluruh dunia tahun ini ya. Jadi mungkin games yang paling ditunggu tahun ini adalah Starfield ya. Bergenre RPG, dan ini secara umum kita bisa berpetualang mengeksplorasi luar angkasa ya. Dan berbagai kalangan ngomong kalau game ini benar-benar belum pernah ada sebelumnya. Dan beberapa portal berita game juga ngomong Starfield ini walaupun baru pre-order, belum dirilis ya, dirilisnya 6 September besok ya. Sudah memecahkan beberapa rekor penjualan games di Steam ya. Dan ini cukup fenomenal menurut saya, karena gamenya belum dirilis. Oke, buat yang belum tahu, kita lihat dulu deh trailer gamenya seperti apa, biar kalian sedikit lebih ada gambaran tentang games yang menurut mereka sangat-sangat fenomenal dan sangat-sangat heboh ini. We're all here because we're committed to the biggest question of all. What's out there? You're part of Constellation now. Part of our family. We do not fully understand all that is at work here. No finer group in the stars to be unraveling this mystery. I'll follow you from here on out, Captain. Grab jump is ready. I love this part. Starfield is our first new universe in over 25 years, but it's still a Bethesda RPG through and through, where you step into a new world and you get that feeling of unlimited possibilities. But this time, it's not just one world. It's over 1,000 worlds. Because the choice of where to go, it's not ours, it's yours. And it wasn't until now that we had the technology to create it. From the rocks at your feet, to the mountains in the distance, to the people and creatures that live in these worlds. Sudah kita lihat trailernya ya, dan kan luar biasa sih menurut saya. Jadi ceritanya ini kan genrenya RPG tadi saya bilang di depan ya. Ini open world, bukan open world ya. Kalau open world kan cuma satu peta, kita bisa explore ya. Cuman ini open space ya, kita bisa mengeksplorasi luar angkasa. Jadi ide ceritanya seperti itu, kita bisa bertualang, pindah-pindah planet, dan kita bisa mengeksplorasi planet-planet tersebut, bisa mendarat di sana, bisa membangun base di sana, dan bisa mengeksploitasi sumber daya dari planet tersebut. Dan tadi yang cukup kaget, si games director itu ngomong bahwa ada lebih dari 1.000 planet yang bisa kita eksplorasi. Jadi
Bisa dibayangin kan sedahsyat apa game ini. Gak heran kalau memang banyak banget orang yang menunggu games ini, karena sepengetahuan saya belum pernah ada games yang seperti ini ya, bisa mengeksplorasi luar angkasa dengan alternatif planet yang banyak banget, sampai 1000 planet lebih mereka bilang, belum termasuk bulannya ya, moonnya ya, satelitnya ya. Luar biasa sih. Ya jadi itu bonusnya ya, bonus Starfield Games yang premium versi Steam seharga 1,1 juta ketika kalian nanti akan order si Jawara PC Vasco ini. Oke, habis ini kita akan bahas PC-nya. Saya akan coba jelaskan ke kalian komponen-komponen apa aja yang ada di dalam PC ini dan kenapa saya milih komponen tersebut untuk nge-build PC rakitan di samping saya ini, Vasco PC. Oke, kita akan mulai. Jadi saya cerita dulu ya, Jawara PC Vasco ini memang coba kita siapkan, saya pilih beberapa komponennya dengan tujuan bisa menjalankan game Starfield nanti ketika sudah dirilis dengan lancar ya. Jadi memang belum dirilis gamenya, jadi saya nggak bisa nyoba langsung, cuman kan ada guiding dari developernya tentang hardware requirement-nya ya, untuk bisa menjalankan game ini dengan lancar. Jadi kalau kita lihat hardware requirement-nya, spesifikasi yang ada di PC di samping saya ini, Vasco PC ini harusnya bisa di tengah-tengah ya. Mungkin nggak bisa rata kanan, cuman harusnya bisa sangat lancar menjalankan game tersebut. Karena secara prosesor dan GPU ini sudah ada di atas minimum requirement-nya, walaupun belum sampai ke recommended spesifikasi ya. Jadi memang saya berusaha mencari angka yang tidak terlalu mahal juga. Jadi target saya di bawah 15 juta untuk sebuah PC boot ini. Dan akhirnya jadi seperti ini. Jawara PC Vasco yang harganya 13.500.000 rupiah. Oke, habis ini kita akan breakdown spesifikasinya dan alasan-alasannya kenapa saya milih komponen yang ada dalam PC Vasco PC ini. Kita mulai dari prosesornya ya. Prosesornya kita menggunakan AMD Ryzen 5 7500F yang merupakan seri terbaru dari Ryzen 7000 series yang baru dirilis mungkin sekitar 1 bulan yang lalu ya. Saya juga pernah buat konten ya tentang prosesor ini, cek aja di video yang lalu. Kenapa saya pilih prosesor ini? Jadi karena saya tadi ngomong price performance ya. Karena menurut saya untuk kelas menengah prosesor ini termasuk yang terbaik dari price performance. Secara harga sekitar 2,8-2,9 juta dan ini secara single core maupun multi core bisa head to head bahkan sedikit lebih baik dibandingkan Core i5 13400F yang harganya sekarang mungkin 400.000 lebih mahal ya. Jadi saya memutuskan menggunakan Ryzen 5 7500F. Oke, itu prosesornya. Terus kita ngomong motherboard. Saya tetap akan milih seri B650 ya. Jadi mungkin teman-teman tahu ada 3 chipset untuk AM5 ya. A620, B650 series, dan X670 series. Saya pilih yang tengah-tengah karena saya membutuhkan beberapa fitur yang ada di motherboard B series ke atas ya, yang tidak ada di seri A ya. Jadi saya butuh multiplayer unlock juga untuk mengoptimize dan tweaking PC ini, dan juga saya butuh beberapa fitur seperti Curve Optimizer yang di seri A itu nggak bisa diakses, kekunci ya. Dan saya milih dari merek ASRock, serinya ASRock B650M Pro RS yang harganya sekitar 2,4 juta, 2,4-2,5 lah ya. Dan ini menurut saya memiliki fitur yang cukup mumpuni ya. Kita ngomong dari konfigurasi VRM-nya ya, sudah total 11 space, 8+2+1. Memiliki 4 buah slot DIMM, RAM, memori, dan juga memiliki support untuk PCI Express Gen 5 untuk NVMe storage. Jadi kedepannya harusnya lebih future proof. Ya, dan ini sudah menggunakan DDR5 ya, karena AM5 ya. Dan juga harusnya ini lebih future proof ke depan karena AMD 8000 series rumornya sudah dideklar oleh AMD akan tetap menggunakan soket yang sama, AM5. Ya, itu ya motherboardnya ASRock B650M Pro RS. Selanjutnya kita beranjak ke VGA card, GPU. Kita memilih AMD Radeon RX 7600 dan saya memilih merek Power Color seri Fighter
dengan harga sekitar 4,4 juta yang menurut saya juga di kelas harga itu price performanya susah dilawan ya. Karena slightly better di atas RTX 3060 ya. Saya pernah buat kontennya juga head to head dengan 3060 dan juga sudah memiliki AV1 encode dan decodernya ya. Sehingga ini harusnya meter banget buat kalian yang suka streaming ataupun editing video ya. Encode, decode, AV1 sudah ada. Ya, harusnya secara performa masih jauh lebih tinggi dibandingkan minimum requirement-nya dari si Bethesda ya untuk menjalankan game ini, dan harusnya bisa menjalankan Starfield dengan lancar ya. Itu ya RX 7600 dari Power Color Fighter. Oke, selanjutnya RAM ya. Kita memakai 16 GB DDR5 5200 MHz CL40 dari Kingston Fury. Karena memang saya lihat di hardware requirement ya, baik yang minimum maupun yang rekomendasi dari Bethesda sendiri tetap cuma 16 GB. Jadi sepertinya game Starfield ini nggak butuh RAM terlalu besar ya. Jadi saya memutuskan menggunakan 16 GB aja dengan rating 5200 MHz CL40 karena memang untuk menekan harga juga supaya tidak terlalu mahal ya. Ya, dan untuk storage kita menggunakan 1 tera NVMe Gen 4x4 dari Adata Legend 850 Lite. Ya, saya dalam pemilihan storage saya tidak mencari yang paling kencang ya. Saya lebih mencari yang titik amannya dalam artian harga terjangkau. Jadi harganya itu sekitar 700.000 ya. 1 tera 700.000 loh ya, Gen 4x4 ya. Dan yang jadi titik fokus saya adalah gimana supaya si storage ini stabil ya. Karena memang untuk beberapa storage yang NVMe Gen 4 yang kencang banget yang di atas 7.000 ya, itu sedikit banyak ada isu panas ya. Jadi kalau pendinginan yang nggak proper malah ada gejala-gejala throttling ya, speednya nggak stabil. Nah, si 850 Lite ini menurut saya pas banget ya. Harganya murah, 700 ribuan 1 tera Gen 4. Dan harusnya nggak panas. Speednya juga cukup tinggi, yaitu rate-nya sekitar 5.000 Mbps, write-nya sekitar 4.000-an. Dan dari spesifikasinya kita lihat bahwa kontrolernya Silicon Motion 2269 yang harusnya itu secara suhu kerja nggak tinggi ya. Mentok-mentok harusnya sekitar 60-an ya. Dan harusnya ini tidak akan menimbulkan gejala throttling sama sekali, tidak akan ada isu panas sekali, dan saya akhirnya memilih ini, Adata 8550 Lite NVMe Gen 4x4 1 tera. Ya, terus selanjutnya kita ngomong power supply dulu ya. Ini memang meter banget ya. Ini adalah jantungnya si PC ya, karena dari power supply ini yang akan memberikan daya ke semua komponen yang akan dirakit di PC yang ada di samping saya ini. Akhirnya saya memutuskan memilih Adata Pylon ya, yang 650 watt ya. Harganya kurang lebih sekitar 900.000. Dan di level harga itu menurut saya ini emang susah dilawan ya. Susah dilawan, kenapa? Karena memang dia sudah punya dual sertifikasi ya, dari FT Plus untuk efisiensinya dan juga dari Cybernetic ya. 80 plus bronze untuk FT Plus bronze-nya, dan Cybernetic-nya kalau nggak salah A- ya untuk efisiensinya. Bukan cuma untuk efisiensi ya, si Adata Pylon 650 ini juga memiliki sertifikasi untuk noise level dari Cybernetic ya. Jadi harusnya ini secara efisiensi oke, dan juga secara kebisingan silent ya, kan sudah disertifikasi juga noise levelnya. Bukan cuma itu, yang menurut saya cukup penting adalah di range harga segitu ya, sekitar 800-900 ribu, kayaknya ini yang paling banyak proteksinya ya. Jadi Adata Pylon 650 watt ini memiliki 8 industrial grade protection ya, OVP, OCP, dan lain sebagainya ya. Dan harusnya ini meter banget buat kita, terutama yang hidup di Indonesia, yang kalian paham sendiri kalau listrik kita itu memang sangat luar biasa ya, unstable ya, bisa naik, bisa turun, dan harusnya dengan lebih banyak proteksi itu sedikit banyak bisa lebih menjamin kestabilan dan keawetan PC kita ya. Ya, jadi PSU kita menggunakan Adata Pylon 650 watt. Lalu selanjutnya kita ngomong pendinginnya ya. Kita nggak menggunakan pendingin stoknya dari si Ryzen 5 7500F. Bawaannya kan ada Red Steel ya. Kita mengganti dengan PC Cooler Paladin EX400S ya. Tapi ini fan-nya saya ganti ya. Artinya itu fix RGB. Saya ganti fan dari PC Cooler juga yang RGB untuk menambah estetika si PC Build ini. Dan ini secara performa pendinginan signifikan lebih baik dibandingkan wildstreet bawaannya si AMD. Dan harganya cukup murah, di angka sekitar 200 ribuan aja. Itu ya, terus semuanya itu komponen-komponen tadi saya sebutkan, kita rakit, kita masukkan ke dalam sebuah casing yang personally saya ngefans banget sama casing ini.
Ya, Montech Air 100 ARGB. Karena harganya juga cukup murah ya, dalam artian sekitar 700 ribuan, cuman dia sudah ada 4 buah fan RGB termasuk di dalamnya. Jadi kalau dihitung-hitung casingnya ya sekitar 400 ribuan doang, dan ini murah untuk build quality dan kedetailan yang ada di casing Montech ini. Jadi seperti ini tampangnya, 4 buah RGB, 3 buah di depan, 1 buah di belakang, dan semuanya itu bisa diatur warnanya, speednya juga. Kalau warnanya bisa kita atur lewat softwarenya ASRock ya, karena kita motherboardnya ASRock, dengan polychrome RGB software dari ASRock ya. Jadi nggak bisa diganti warna nih, mau merah mau RGB terserah kalian, nanti bisa diatur. Jadi gitu ya, PC boot ini dijual seharga 13.500.000 plus Starfield Premium ya. Tadi saya bilang di depan ya, bonusnya seharga 1,1 juta. Terus apakah PC ini kita rakit terus kita jalankan secara default aja? Enggak, saya juga melakukan beberapa tweaking di PC ini supaya bisa berjalan lebih optimal lagi. Apa aja yang saya lakukan di PC ini, tweaking apa yang saya lakukan, habis ini kita akan bahas. Ya, selain memilih komponen-komponen yang memiliki price performance terbaik untuk Jawara PC Vasco ini, saya juga melakukan beberapa tweaking dan saya simpan dalam beberapa profile ya. Ada 2 profile yang saya buat di Vasco PC ini. Jadi itu alasan saya kenapa saya akhirnya milih motherboard B series ya, B650 enggak A620, walaupun harganya mungkin bisa lebih murah sekitar 500-600 ribu. Karena saya butuh beberapa fitur yang hanya ada di seri B dan seri X ya, seperti multiplayer, pengaturan multiplayer, juga pengaturan curve optimizer. Jadi awalnya untuk profil pertama saya menggunakan profilnya ASRock ya. Di situ sudah disediakan juga profilnya dengan ketentuan TG Max 85 derajat Celcius, terus juga curve optimizer minus 40 ya. Cuman tadi saya coba-coba secara manual untuk mengakses curve optimizernya dan saya akhirnya menemukan poin yang cukup menarik ya. Jadi kita bisa menyeting secara manual di titik maksimalnya si curve optimizer tersebut. Jadi secara umum curve optimizer itu membuat kita bisa merevisi tabel clock dan kompensasi voltase yang defaultnya dari si processor ini, Ryzen 5 7500F. Dan saya memilih nilai negatif, jadi akan dikurangkan voltasenya dari tabel tersebut sebesar 100 mV, dan ini adalah angka maksimal yang bisa kita pakai ya, nggak bisa lebih besar lagi. Jadi kita memilih negatif untuk ininya, kompensasinya dengan nilai minus 100 mV. Jadi 100 mV lebih rendah dibandingkan defaultnya, harusnya seperti itu. Dan hasilnya cukup menggembirakan, performance-nya naik dengan suhu yang jauh lebih dingin. Ya, itu ya profil pertama ya, saya simpan juga di sini, tinggal kalian load aja nanti. Terus profil kedua, saya mencoba mengoptimalkan secara manual kemampuan si prosesor. Karena prosesor ini unlock, jadi saya bisa mengubah multipliernya dari BIOS. Dan saya setting di multiplier 52, sehingga harusnya nanti clock-nya sustain di 5,2 GHz. Dengan V-Core saya setting manual di sekitar 1,1 volt sampai 1,15 ya. Dan ini sudah saya simpan juga, dan ini juga menyebabkan performanya relatif lebih tinggi lagi ya. Nanti kita akan lihat di sesi benchmark habis ini. Ya, 2 profil itu saya simpan dan bisa kalian load sesuai dengan kondisi yang kalian inginkan. Dan habis ini kita akan lihat gimana sih performance-nya PC ini, suhunya bagaimana, performa gamingnya bagaimana, konsumsi dayanya bagaimana, speed storage-nya bagaimana, suhu storage-nya bagaimana. Jangan kemana-mana, habis ini kita akan coba benchmark tipis-tipis untuk melihat gambaran performa dari Jawara PC Vasco ini. Ya, sudah kita lihat tes hasil benchmark singkat tadi untuk lihat gambaran gimana sih performance Jawara PC Vasco ini. Saya pribadi cukup puas ya. Single core-nya lumayan kenceng, multi core-nya kenceng. Terus gaming performance oke, suhu kerja aman, baik CPU, GPU, storage juga aman. Dan juga harusnya PC ini future proof ke depannya, lebih future proof lah ya. Kenapa? Karena sudah menggunakan soket AM5 ya, yang AMD jamin umurnya akan panjang ya.
Yang baru-baru ini kayaknya AMD ngerilis kalau memang Ryzen 8000 series, CPU next gen-nya AMD, Ryzen 8000 series itu akan tetap menggunakan soket AM5 ya. Jadi harusnya opsi upgrade-nya ke depan masih sangat panjang. Yang kedua sudah menggunakan standar memori DDR5 yang hampir pasti menjadi standar minimum untuk memori ke depannya ya. Dan yang terakhir ini secara PSU juga masih memiliki headroom yang cukup besar karena tadi kita lihat konsumsi dayanya itu nggak pernah nyampe 300 watt. Dan ini ratingnya 650 watt. Jadi one day kalian ingin upgrade CPU ataupun GPU dengan power lebih gede, harusnya PSU ini masih sanggup ya. Ya itu ya, ini Java Revisi Vasco ini dijual di harga 13,5 juta rupiah. Dan jangan lupa ada bonus Starfield Premium seharga 1,1 juta rupiah. Dan jangan lupa juga kalau ini tetap custom PC ya. Kalau kalian ingin merubah-rubah, mengcustom lagi masih sangat memungkinkan. Tinggal kalian DM saya aja di Instagram Jawara PC atau kontak WhatsApp saya yang ada di deskripsi. Gitu aja, ini bisa dibeli di link pembelian di bawah. Juga secara offline bisa dibeli di Quadra Computer Group. Di Jogja ada, di Semarang ada, di Purwokerto ada. Juga di Retrocat Komputer Jogja dan juga tentunya di Jawara PC. Oke, gitu aja. Semoga yang singkat dan sederhana ini bisa menginspirasi dan memberikan info yang berguna buat kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam istimewa dari Jogja.